Iksan Manurung dari Angkatan 2019 FTG 4 dan saat ini menjabat sebagai founder sekaligus presiden untuk unit kegiatan mahasiswa Geological Modeling atau kita sebut sebagai Geomod Unpad untuk tahun kepengurusan 2022 yaitu tahun perdananya. Geomod atau Geological Modeling Universitas Padjadjaran itu merupakan salah satu UKM resmi yang berada di bawah Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran yang disahkan pada 12 Desember 2021. Jadi persis ini tahun pertamanya gitu. Sebenarnya untuk UKM ini sendiri cikal bakalnya itu dari KKM atau kelompok kegiatan mahasiswa Geomod, di mana itu didirikan pada 4 Maret 2019. Melihat adanya ketertarikan antusias dari para mahasiswa, oleh karena itu para mahasiswa menginisiasi untuk dibentuknya menjadi UKM yang dari awalnya hanya sebagai KKM. Untuk Geomod sendiri kita bergerak dalam bidang geokomputasi. Jadi mulai dari pemodelan geologi hingga pada bagaimana pemanfaatan teknologi dalam bidang geoscience itu kita pelajari dalam UKM ini. Dan kenapa penting adanya UKM ini? Karena melihat perkembangan teknologi saat ini yang sangat berkembang pesat, khususnya dalam era industri 4.0 saat ini, di mana mengharuskan kita sebagai para calon geologis untuk bisa beradaptasi dengan perubahan maupun era globalisasi saat ini. Baik, untuk Geomod sendiri, konsepnya itu kita bergerak from concept to implementation. Jadi untuk konsep sendiri kita berfokus pada termin 1, di mana ada proker unggulan seperti Geomod Mentorship Class dan juga ada bootcamp, yang dimana untuk mentorship itu sendiri kami bergerak dalam pemanfaatan seperti software dalam bidang mining industry, terus ada juga dalam bidang oil and gas. Bahkan untuk bootcamp sendiri kita berfokus pada pemanfaatan machine learning dalam kaitannya dengan geoscience begitu. Jadi untuk mentorship maupun bootcamp ini juga terbilang sangat baru dan ini kita laksanakan secara berkelanjutan. Nah, tadi from basic atau from concept to implementation. Untuk implementation sendiri kita punya program yang namanya Geomod Aplikatif, di mana kita mengimplementasikan basic konsep yang sudah kita dapatkan sebelumnya di termin 1, dan ini dibagi menjadi 3 proker unggulan. Yang pertama ada Geomod Research Group, di mana di sini kita dibimbing oleh mentor dan juga ada beberapa topik-topik penelitian. Dan untuk sejauh ini kita ada sekitar 7 topik riset dengan mentornya masing-masing, dan ini akan dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus pastinya. Dan selanjutnya untuk proker unggulan kedua dalam Geomod Aplikatif ini kita juga punya Training for Competition, di mana di sini kita mewadahi untuk anggota Geomod apabila ingin berkompetisi, baik itu dalam lomba Microman Competition yang baru-baru ini dilaksanakan, baik itu lomba paper, gemastik dan sebagainya, kita mewadahi untuk hal itu. Dan yang terakhir itu project, di mana di sini kita mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak luar, seperti yang sejauh ini kita berkolaborasi dengan teknik informatika, lalu juga dari teknik elektro, bagaimana cara berkolaborasi untuk menciptakan project yang ada kaitannya dengan geologi begitu, dan memanfaatkan teknologi pastinya. Baik, untuk tantangan terbesar selama UKM ini berdiri pastinya sangat banyak ya. Sebagai unit kegiatan mahasiswa yang baru saja berdiri, ditambah lagi dengan ranahnya yang bergerak dalam bidang geokomputasi, which is satu-satunya apabila kita perhatikan gitu ya, daripada institusi geologi lainnya, UKM yang bergerak dalam bidang geokomputasi itu baru ini saja begitu. Dan melihat itu pasti banyak sekali kendala maupun tantangan. Namun untuk yang paling besar gitu ya, tantangan terbesar selama sejauh ini begitu adalah mengenai
bagaimana cara untuk bisa memberikan hasil yang maksimal dalam merealisasikan program kerja yang sudah kita rancang sedemikian rupa sebelumnya. Dan di sini kita juga berada pada kondisi yang belum ada sama sekali database atau acuan ataupun gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut gitu. Dan sederhananya kita masih kekurangan database, itu yang menjadi tantangan terbesarnya. Namun yang harus kami optimis khususnya dari Geomot sendiri, mungkin tahun pertama ini bisa dibilang sebagai trial and error gitu ya, dimana kita mencoba untuk melakukan evaluasi, mencari solusi dari problem selama proker-proker sejauh ini sudah berjalan begitu, sehingga nantinya di tahun kepengurusan selanjutnya tidak menutup kemungkinan kualitas ataupun performa dari program kerja tersebut bisa lebih maksimal lagi di tahun kepengurusan selanjutnya. Oke, perbedaan antara dulu sebelum kelompok kegiatan mahasiswa sehingga sekarang menjadi unit kegiatan mahasiswa. Pastinya ada banyak sekali perbedaan, namun yang paling utama itu lebih kepada kebebasan untuk bisa menciptakan wadah seperti apa yang kita butuhkan. Kalau KKN kan kita berada di bawah BEM, khususnya di bawah beberapa departemen biasanya. Sedangkan kalau kita menjadi UKM, ini kita bisa lebih bebas dalam menentukan grand design ataupun konsep yang kita inginkan, lalu juga untuk bagaimana menciptakan program kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini gitu. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbedaannya itu lebih ke arah birokrasi mungkin. Kalau di sewaktu KKM kan kita birokrasinya lumayan alurnya lumayan panjang gitu ya. Harus dari KKM tersebut harus mendapatkan perizinan ke departemen, dari departemen atau divisi itu harus ke ketua BEM, dari ketua BEM harus ke fakultas dan sebagainya. Sedangkan saat kita menjadi UKM, birokrasinya lebih efisien dan efektif gitu, lebih singkat, sehingga kita bisa lebih cepat dalam menentukan keputusan. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu mungkin mengenai alokasi pendanaan ya. Karena semenjak kita menjadi UKM resmi di bawah FTG, pastinya kita memiliki alokasi pendanaan khusus dan kita dibebaskan untuk mencari profit oriented di eksternal begitu. Momen memorable yang paling saya secara khusus gitu ya ingat selama menjadi presiden itu di saat dari saya pribadi bisa melihat bagaimana anggota Geomot walaupun belum seluruhnya gitu ya bisa merealisasikan konsep Geomot tadi, yaitu beranjak dari konsep to implementation. Artinya momen yang paling saya ingat sekaligus apresiasi adalah di saat mereka bisa memanfaatkan wadah Geomot ini menjadi wadah untuk meningkatkan potensi dari mereka masing-masing. Misalnya kita kan tadi ada konsep contohnya mentorship maupun bootcamp begitu. Nah di saat ada orang-orang Geomot ini yang bisa memanfaatkan kesempatan itu dan mengimplementasikannya misalnya dalam bentuk kompetisi, itu merupakan momen yang sangat berharga pastinya untuk saya pribadi. Dan di sini yang ingin saya tekankan, kalau mereka berhasil, anggota Geomot berhasil, pasti Geomot pun secara tidak langsung ya bisa dikatakan berhasil begitu. Misalnya juga momen saat kita berhasil menjadi juara umum ya, menjadi juara 2 dan juara 3 untuk Micron Competition tahun ini 2022, itu prestasi itu membekas dan bisa menjadi motivasi juga untuk anggota Geomot, baik itu untuk anggota Geomot maupun warga himpunan secara keseluruhan, untuk berani berekspresi dan berani berprestasi gitu. Oke, untuk kesan sendiri
pastinya satu kata ya, sangat challenging, dimana mulai dari pengaruh internal maupun eksternal dari Geomod Unpad itu sendiri. Namun di saat-saat itulah kita sebagai anggota Geomod ini bisa lebih banyak belajar, sekaligus secara perlahan membuat kita berkembang. Dari mulai kita bisa berani untuk keluar dari comfort zone kita dalam kondisi yang tadi UKM yang baru saja dirintis, hingga pada berani untuk berinovasi dan berani untuk kritis dalam merealisasikan proker yang ada. Untuk pesan sendiri di sini ada dua mungkin dari saya, ada yang sifatnya general dan juga technical. Untuk general sendiri, satu hal dari pengalaman saya, tidak ada organisasi yang benar-benar sempurna. Organisasi tersebut bisa menyerupai sempurna apabila kalau dari kitanya sejak awal sudah tahu apa tujuan kita masuk ke dalam organisasi tersebut. Seperti apa sih yang kita butuhkan, mulai dari apakah ranahnya mungkin di bidang geokomputasi, apakah itu yang kita butuhkan, atau mungkin suasana kekeluargaannya, atau mungkin dari segi bagaimana cara merealisasikan proker-proker yang di dalamnya. Ada banyak tujuan sebenarnya, dan itu tergantung penyesuaian dari kita sendiri. Namun kita juga harus tahu betul itu tadi ya, apa yang ingin kita dapatkan setelah kita udah masuk dalam organisasi tersebut. Dan at the end pasti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan, coba ambil positif dan negatif dari hal tersebut. Itu merupakan pembelajaran pastinya. Dan apa ya, untuk ekspektasi yang mungkin tidak sesuai, itu tergantung dari cara kita bagaimana menyikapi. Apakah kita mau langsung keluarkah dari organisasi tersebut, atau mungkin berusaha untuk memberikan solusi ataupun kritik membangun, sehingga suaramu bisa didengar dan direalisasikan dalam organisasi tersebut, bahkan bisa untuk memperbaiki dari organisasi tersebut. Itu untuk yang pesan mungkin secara general untuk teman-teman Geomod. Lalu untuk yang secara teknikal, pasti kita bergerak dalam ranah geokomputasi. Congratulations untuk kalian-kalian yang sudah memanfaatkan kesempatan ini sampai sejauh ini. Ini udah akhir kepengurusan. Selamat untuk kalian. Kalian memanfaatkan wadah dengan sangat baik, dan semangat juga untuk mungkin teman-teman yang masih belum memaksimalkan dirinya dalam wadah ini, karena masih ada waktu untuk kedepannya untuk kalian bisa mencoba dan berusaha untuk mengoptimalkan potensi diri kalian. Oke, harapan untuk kepengurusan selanjutnya, dari aku pribadi paham antara memulai dan melanjutkan yang sudah ada itu beratnya sama halnya gitu ya. Sama-sama banyak challenging dan ya sangat berat intinya. Untuk kepengurusan selanjutnya harapannya semoga bisa melanjutkan konsep yang sudah dibuat dari awal, dan semoga apa ya, harapannya juga dari evaluasi maupun solusi yang sudah disiapkan dari dari kepengurusan tahun pertama ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin di tahun kepengurusan nantinya. Oke, untuk spare time tersendiri, saya secara pribadi biasanya suka baca buku, fiksi maupun non-fiksi, bahkan dokumenter juga suka. Dan saya juga biasanya spare time itu suka renang sebagai release emotion gitu. Mungkin itu untuk yang saya lakukan sewaktu spare time. UKM Geomod Unpad ini merupakan salah satu organisasi yang benar-benar prospektif pada kebutuhan kita sebagai calon geologis ke depannya.
Sebagai calon geologis dalam era 4.0 saat ini, bahkan sekarang sudah digaungkan kita akan ke 5.0, di mana kita harus melek teknologi intinya. Sebagai geologis itu bukan berarti kita harus di lapangan selalu gitu ya, sebagai orang lapangan, ngambil sampel dan sebagainya. Itu bukan berarti seperti itu. Kita juga nggak boleh buta terhadap perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini tuh kita harus bisa menyesuaikan diri, bukan bersikukuh untuk gimana sih teknik konvensional yang kita laksanakan sebagai calon geologis gitu ya. Seperti misalnya untuk mining industry saja saat ini tuh sudah banyak menerapkan 5G mining, yaitu memanfaatkan artificial intelligence ataupun teknologi terbarukan. Bahkan untuk industri lainnya yang berkaitan dengan geologi juga banyak sekarang yang memanfaatkan machine learning untuk mempermudah pekerjaan mereka. Geokomputasi ini memang hanya sebuah tools begitu ya. Namun apabila tools ini bisa kamu kuasai, ini bisa menjadi nilai lebih untuk kita nanti ke depannya. Itu mungkin closing statement dari saya. Geomod ini merupakan tempat yang bisa yang cocok untuk kita semua apabila ingin mengoptimalkan diri kita, khususnya dalam hal adaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Geomod, the new mode of geology.